Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Etu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jam mengajar hari ini masih full? Full. Tapi harus jaga kesehatan tetap Bu ya. Semangat. Jangan terlalu sibuk. Jadi kemarin itu kan kita udah ngobrol ya kalau saya nanti akan observasi ke kelasnya Bu Iya. Ya. Kira-kira kapan saya bisa observasi di kelasnya Bu Iya? Besok hari Jumat, pada duhur ya. Di kelas berapa? 11 MP1. Perangkat pembelajarannya modulnya udah siap? Siap, nanti dikirim ya. Oke. Jadi nanti untuk besok itu tujuan pembelajarannya apa Bu ya? Kalau secara umum sih melaksanakan korespondensi menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk tujuan pembelajaran pertemuannya, besok membuat surat pesanan atau order letter menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan standar industri. Oke. Tujuan pembelajarannya udah jelas ya. Terus nanti kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai di pertemuan besok itu apa? Untuk profil ininya yang pelajar Pancasila ngambil 3 komponen dimensi ya, yang mandiri, bernalar kritis, dan bergotong royong. Karena yang mandiri kan nanti ada asesmen di awal secara mandiri, kemudian bernalar kritis nanti ada lembar aktivitas yang harus dikerjakan. Pakai KPD gitu ya? Iya. Kalau bergotong royong nanti kan ada learning community ya, jadi keaktifan siswa di dalam diskusi. Nanti Bu ya itu kan kemarin kita rencananya mau pakai pembelajaran diferensiasi. Oh iya, ya? diferensiasi. Yang sudah dirancang sama Bu Iya, pembelajaran diferensiasi apa yang besok nanti mau digunakan? Untuk diferensiasinya kayaknya diferensiasi proses ya, karena pertama yang dilakukan itu asesmen diagnostiknya berdasarkan kognitif, tidak berdasarkan gaya belajar, karena kan di kita di awal nggak ada ya asesmen diagnostik gaya belajar, jadi saya juga tidak mau memprediksi takutnya nanti alatnya salah. Akhirnya saya putuskan untuk pakai asesmen diagnostik yang kognitif. Oh ya, jadi mungkin nanti proses berarti ya, jadi nanti Ibu pakai kegiatan berjenjang gitu ya, kegiatannya berjenjang disesuaikan dengan pemahaman kemampuan awal mungkin ya, nanti awal ada anak, tes awal. Memang sih kalau saya lihat di sini tuh anak kadang kalau ditanya gaya belajarnya pun mereka bingung ya Bu ya. Jadi mungkin emang harus ada asesmen di awal gitu ya, tapi itu pun agak susah kayaknya Bu ya. Jadi akhirnya Bu Iya memutuskan untuk menggunakan diferensiasinya berdasarkan kemampuan proses awal ya. Karena kan tujuannya juga kan membuat surat ya. Jadi kalau produk kan udah pasti produknya surat semua sama. Jadi produknya sama ya. Nah, Bu Iya, yang pembelajaran diferensiasi ini udah pernah dilakukan atau baru pertama kali? Oh iya, pernah Bu, sebelumnya, seminggu sebelumnya pernah melakukan di kelas 11 MP2 dengan istilahnya seru juga. Jadi istilahnya anak dikelompokkan dengan, tapi anak antusias juga sih, dia masuk kelompok 1, 2, 3 basic, intermediate ataupun advanced, dan mereka enjoy aja walaupun misalnya masuknya kategorinya basic gitu. Pengalaman kemarin ada kendala nggak? Alhamdulillah lancar. Kendalanya itu banyak di level basic. Karena mungkin emang kemampuan awalnya emang agak kurang ya anak-anak sini tuh. Ya diakui atau tidak gitu, mungkin emang bahan dasar anak-anaknya juga emang agak kurang. Berarti mungkin dari hasil yang kemarin itu Bu Iya bisa mengambil pelajaran, misalnya mungkin apa yang kurang gitu ya. Mungkin ya biar bisa diperbaiki pada pertemuan besok ya. Ya saya kira pertemuan besok akan jauh lebih siap ya Bu Iya ya. Insya Allah Bu. Oke. Terus nanti strategi yang dipersiapkan itu apa? Strategi untuk model pembelajaran contextual learning, mengajarkan English order letter in English yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan, dimana kan di kita juga walaupun perusahaan itu ada di Indonesia atau misalnya di kota kecil kayak Sukabumi lah ya, tapi tetap perusahaannya itu kan milik orang lain kan, negara lain misalnya, berarti korespondensinya dalam bahasa Inggris biasanya gitu yang dipakai kayak itu. Kemudian juga untuk metodenya praktik, karena kan kebetulan Bu Iya juga ngajar produktif ya. Iya. Di AP, jadi emang mungkin lebih banyak praktiknya ya. Untuk diferensiasinya Ibu udah persiapannya jadi bikin apa aja Ibu? Bahan ajar
Pertama, asesmennya pakai kuisis diagnostik ya, pemahaman. Saya siapkan 10 soal pertanyaan dasar ya tentang korespondensi, juga tentang yang order letter untuk kedepannya. Kemudian kalau kuisis kan real time ya Bu ya. Jadi nanti hasil anak itu dibagi menjadi 3 kategori. Pertama basic, kedua intermediate, terus advance. Yang basic berarti dasar kan. Nah, kemudian yang intermediate menengah, yang advance itu kelompok atas. Nanti mereka itu berkelompok. Nah, itulah bedanya di proses itu. Nanti mengerjakan nomor aktivitas yang saya sesuaikan dengan kemampuan pemahaman mereka. Jadi LKPD-nya disesuaikan 3 jenis. Ya, ada 3 jenis disesuaikan berdasarkan kemampuan awal anaknya gitu ya. Yang itu hasilnya berdasarkan dari tes di khusus itu ya. Oke, saya lihat sih persiapannya udah cukup matang ya Bu ya. Maksudnya lebih praktis lah Bu ya. Jadi di situ asesmennya juga diagnostiknya langsung real time. Dengan diferensiasi kan berarti pembelajarannya udah berpihak pada murid ya Ibu ya. Jadi memang sudah seharusnya kita tuh tidak menyamaratakan anak ya, karena anak itu kan emang karakternya beda-beda. Jadi memang diferensiasi ini diperlukan. Nah, oke, saya lihat sih udah matang persiapannya, tinggal kita lihat besok ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Anak-anaknya pun bisa diajak kerjasama, bisa terlibat aktif dalam semua proses pembelajaran ya Bu ya. Jangan lupa ya besok itu. Oke, siap. Nanti Bu ya WA saya lagi, takutnya saya lupa. Oke Bu ya, mungkin buat sekarang terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Etu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Selesai, ucapkan basmalah. Dea sakit ya. Ya, ada lagi semuanya? Teman sebangkunya? Ada. Ya. Lengkap. Dea. Pelajaran pada pertemuan ini yaitu kalian diharapkan bisa membuat order letter atau surat pesanan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan standar industri. Setelah sebelumnya pada pertemuan kemarin kita belajar apa? Membuat surat offer letter. Apa itu offer letter? Surat offer letter itu apa? Surat order letter itu balasan dari surat penawaran. Nah, kenapa sih kita harus belajar membuat order letter? Karena di dalam suatu perusahaan pastinya akan ada yang namanya jual beli dulu, jadi wajib. Ya, karena ada jual beli. Karena order letter juga biasanya banyak digunakan di perusahaan dari jasa ataupun perusahaan dalam bidang produksi atau produk ya. Kemudian pernah nggak sih kalian buat surat pesanan dalam bahasa Inggris atau membaca atau pernah misalnya belajar tentang order letter? Ya. Pernah? Ya. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan mengadakan asesmen diagnostik objek. Jadi tes awal untuk mengukur kemampuan kalian atau pemahaman terhadap order letter. Nah, kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Apakah hasil dari kuisis, nanti melalui kuisis ya, nanti linknya Ibu bagikan. Ini kan interaktif, jadi live juga. Nah, apakah hasilnya ingin ditampilkan atau enggak? Iya. Kita vote ya.
Kemudian kelompok 2 di sebelah kiri, kelompok 3 di tengah. Kelompok 1 yaitu Saraswati, Suci, Aska, Dewi, Vira, Raina, Amel. Ya, jadi itu kelompok 1. Yang kelompok 2 Pratiwi, Yesa, Cynthia, Muhammad Gali, Sri, Siti Nur Ajika berada di kelompok 3. Silakan untuk kelompoknya masing-masing. Ya, di sini kita lihat ya order letter. Apa sih struktur dari order letter itu? Pertama yaitu kalau plus paragraf apa sih artinya? Paragraf pertama biasanya dari order letter yaitu pertama acknowledge the previous correspondent. Apa? Contohnya gimana? Orang. Siapa ini? Ya, Rasya. Thanks for your offer letter. Wah, ya, thanks for your offer. Kemudian yang kedua, state your reaction to the offer. Kasih reaksi apa terhadap surat yang sebelumnya. Misalnya, contohnya apa? Contoh kalimatnya misalnya di surat untuk menyatakan reaksi kita terhadap penawaran. Apa? Ya, Saras? Senang menerima tawaran dari Anda. Ya, tapi in English ya. Ya, bagus. Kemudian second paragraph. Ya, paragraf kedua. Yang pertama yaitu place the order. Apa itu place the order? Contohnya gimana? Dua unit. Ya, kelompok 1 atau kelompok 2. Misalnya yang benar 2 unit apa? Kami akan memesan misalnya 2 unit komputer. Sudah in English ya. Kemudian confirm term of payment, method of delivery, and set deadline delivery. Apa itu term of payment? Method of delivery. Ada apa coba metode pengiriman ada apa aja? COD. Apa itu COD? Pelanggan Shopee. Deadline of delivery. Caranya gimana? Ya, kita tentukan bahwa barang ini ingin dikirim atau harus dikirim 7 hari dari misalnya pemesanan. Gitu ya? Sekarang ke second of atau third paragraph. State your reaction to the price, discount, and sample, etc. Tuliskan tentang apa? Misalnya di penawaran kita udah ditawarin nih, kalau beli 10 unit di diskon 5%, dan kita sebutkan di situ ya, diingatkan lagi si penjualnya. Kemudian closingnya, close the letter and add the formal ending. Contoh coba bagaimana cara mengakhiri surat pesanan dalam bahasa Inggris? Ya, Asya. Apa? How your sincerely itu complimentary. Ya, thanks for your attention. Ada lagi? Contoh closing dari order letter. Ada lagi? Misalnya we are waiting your order. Misalnya, oh bukan, nanti itu order letter ya. Contohnya apa? We are waiting our order. Misalnya as soon as possible. Berarti kami menunggu pesanan kami tiba secepatnya. Ya. Dan sekarang lihat di sini. Nih, ini ada contoh surat beneran ya suatu perusahaan. Nah ini tentang order letter. Misalnya hanya di sini ada kesalahannya apa? Bukan jadi I yang di sini. Harusnya apa? I diganti apa? Harusnya diganti W. Kenapa diganti W? Iya. Suratnya ada suratnya walaupun itu di bawah ya. Terserah perusahaan mau di bawah mau di pinggir tuh istilahnya gampang.
secara bersamaan di depan, tapi dari handphone masing-masing ya. Opening letter sama second letter, dan opening paragraph sama second paragraph, dan juga closing paragraph untuk order letter. Ya, silakan setiap kelompok membuat contoh opening paragraph untuk order letter. Nah, kelompok misalnya kalian buat kalimatnya, nanti kurung buka kelompok 1, saya kurung buka kelompok 2, silakan. Double buka itu nggak 1, 2, 3 nggak masalah. Yang paling cepat berarti yang di atas. Silakan, bisa nggak udah bisa diakses? Satu orang aja, satu kelompok satu kalimat aja. Baik, silakan kalian tuliskan opening paragraf di tiap istilahnya dari kelompok masing-masing ya di depan. Ini udah ada yang ngetik nih, siapa nih? Yang kelompok 1. Ya, kelompok 1. Nama yang di belakangnya kelompok 1. Belum buka kelompok 1. Ya, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Jangan dihapus atau yang ibu. Itu kan yang ibu. Dan lagi buat opening paragraph or order letter. Yang lain coba Google Docs-nya, coba bisa nggak? Coba yang opening paragraph. Setiap kelompok udah buat opening masing-masing, dan yang paling panjang itu kelompok 1 ya. Dan paling sederhana kelompok 2. Boleh ya, itu tergantung kitanya mau buat yang panjang atau yang pendek. Yang penting isi atau tujuan penulisan dari opening itu dimengerti oleh si apa istilahnya yang kita kirim surat. Kemudian terakhir yang closing paragraph. Buat closing paragraph. Silakan. Yang Google Docs-nya bermasalah, silakan di depan aja. Closing paragraph untuk order letter, silakan. We hope your keenakan yang itu. Nah. Halo, thanks for your attention. Closing paragraph bukan sih? Iya, boleh. We are waiting our order. Boleh. Baik, yang lengkap mengisi opening sama closing paragraph untuk order letter yaitu kelompok 1 dan kelompok 3. Sekarang Ibu udah share LKPD lembar kerja untuk kelompok masing-masing. Nanti kelompok 1 mengerjakan yang atasnya level advance. Lihat ya, ada level advance. Yang kelompok 2 mengerjakan level intermediate. Nah, yang kelompok 3 mengerjakan level basic. Nanti kita lihat di grup ada, udah di share 3 jenis advance. Awas, jangan bertukar. Kelompok 1 advance, kelompok 2 intermediate, kelompok 3 yang basic. Ya. Ini kan didiskusikan. Lihat soalnya apa yang diperintahkan di lembar kerja presentatif. Dear Miss Santiago, we would like to order 15 pieces of Samsung A54 RAM 8 per 256 GB as advertised in your household magazine of July edition. We hope that the cell phone is still available and still on promo. Ibu Santiago yang terhormat,
Ya, udah ya. Kelompok 3 udah tampil. Tepuk tangan kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 atau kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat order letter yang berbentuk tabel. Di dalam tabel biasanya ada description, quantity, unit price, sama amount. Yang pertama ada description. Description biasanya terisi dengan deskripsi barang tersebut seperti dozen pensil, bentuk quantity adalah seberapa banyak kita memesan barang tersebut. Ada unit price yaitu harga satuan barang tersebut berapa, dan amount itu jumlah dari harga satuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang order letter ya, dan semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan juga mengerjakan AKPD dengan sangat baik sekali. Sekarang ibu perwakilannya untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan. Misalnya dari kelompok berapa? Yang mau? Ya, kelompok 2. Silakan Cynthia. Pada hari ini saya sudah belajar mengenai penawaran pesanan dalam bahasa Inggris dan strukturnya seperti first paragraph, second paragraph, dan closing. Ya, pesanan belajar bagaimana opening paragraph, second paragraph, dan juga closing paragraph. Kemudian yang refleksi, siapa yang bisa merefleksikan? Ya, Saras. Silakan berdiri. Ini berpegang teguh tentang refleksinya. Saya mendapatkan ilmu baru, juga bisa belajar bahasa asing juga, karena kan dalam zona tersebut kita memakai dan menggunakan bahasa Inggris ya Bu, jadi bisa dikit-dikit lah sambil belajar juga menggunakan bahasa Inggris. Ya, kosakatanya bertambah ya. Ya, udah ya. Sekarang ke penghujung pembelajaran, Ibu akan mengadakan assessment formatif atau ajar yang membuat atau menyusun surat pesanan. Sekarang Ibu bagikan link untuk assessment formatif hari ini. Silakan dibuka di grup kelas linknya. Sudah dibuka? Sudah. Ya, jawab dengan tepat. Silakan dimulai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran dan juga asesmen formatif. Nah sekarang untuk minggu depan kita bertemu lagi. Ibu akan membahas materi tentang delivery order atau surat pengiriman barang. Tentunya barang yang sudah dipesan akan kita kirimkan melalui kargo yang sudah disepakati dan juga mengirimkan delivery order. Nah kita baca hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau yel-yel nih? Siapa? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Etu, apa kabar? Alhamdulillah. Bu ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi Bu ya, pertemuan kita hari ini tuh Bu ya udah tahu kan untuk apa ya? Ya, yang Pascal. Ya, jadi kan kita kemarin udah ngobrolin tentang saya observasi Bu ya, yang waktu di kelas berapa kemarin tuh? 11 sampai 2. 11 sampai 2 ya. Saya udah belajar tentang yang Bu Iya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau menurut Bu Iya kemarin pembelajarannya kayak gimana? Menyenangkan
perkembangan anak. Saya juga baru ya sebenarnya diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Maksudnya sebelumnya juga pernah, tapi kemarin ada pengembangan. Kemudian anak juga lebih antusias karena lembar kerjanya juga berbeda-beda ya. Itu juga bisa dibilang diferensiasi konten juga karena lembar kerja berbeda. Kemudian anak lebih ada learning community-nya, diskusi kayak gitu. Kemudian ada pembelajaran yang Google Sheet bersama gitu kan. Di depan itu menarik, anak saling waktu itu kan order letter ya. Jadi anak menuliskan misalnya opening, isi dan closing order letter secara bersamaan di satu Google Sheet di depan gitu. Kalau menurut Bu ya, berdasarkan yang kemarin pembelajaran yang kemarin itu ada kekurangannya nggak? Paling kekurangannya misalnya dari pas link dikasih ya, misalnya pas awal kan ada asesmen diagnostik kognitif dulu, paling di quizzes ya, karena kalau quizzes sekali masuk tuh ada yang sulit loading, nah itu paling ke situ aja sih. Atau ada misalnya kendala anak yang tidak ada kuota atau apa, tapi udah diantisipasi kalau itu disediakan YP. Berarti semua masalah kayaknya kemarin sudah teratasi ya, karena kan itu bukan pertemuan pertama ya Bu ya menggunakan diferensiasi. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya juga kan ada misalnya yang salah, jadi diperbaiki di kemarin ya. Manfaat menurut Bu ya, manfaatnya gimana pembelajaran berdiferensiasi buat anak? Buat anak lebih mereka, karena saya kan nerapinnya asesmen diagnosis kognitif ya, berarti belum menerapkan pembelajaran berdasarkan yang gaya belajar anak, yang auditori, yang audiovisual atau kinestetik, masih kognitif. Jadi langsung gitu, karena kan nggak ada hasil psikotes tentang itu gitu ya. Saya juga takut kalau misalnya salah kalau mendeteksi gaya belajar anak bagaimana, dan juga kan ini praktik ya, jadi produknya sama, membuat surat atau order letter, surat pesanan dalam bahasa Inggris. Jadi saya inisiatifnya membuat asesmen diagnostik kognitif aja, misalnya kemampuan anak dalam berbahasa Inggris yang dasar lah, misalnya beri contoh closing paragraph, misalnya thanks for your attention, misalnya itu aja. Jadi pertamanya sih dari itu, pengklasifikasian dari kognitif. Awalnya ada kesepakatan kelas juga. Takutnya saya ketika anak nanti kan kalau yang kuisis live ya, peringkat itu bisa ditampilkan. Saya juga bilang dulu ke anak, kesepakatan kelas dulu, apakah hasilnya mau ditampilkan atau tidak. Ternyata kan kemarin awal-awal mah pada mau ditampilkan, ternyata banyak yang ranking yang terakhir ya, akhirnya kemarin di SMP MS plus 11 MP2 banyak yang nggak mau ditampilkan karena istilahnya saya membagi siswa itu kan menjadi 3 bagian. Basic, kelompok basic itu yang rankingnya kurang dari 40 ya. Kebanyakan di situ. Kebanyakan di situ, ternyata 18 orang di situ. Kemudian intermediate itu hanya 7 orang, 8 orang gitu ya. Nah, yang advan itu yang unggul ternyata 7 orang. Saya tidak menyebutnya ini kelompok advan, ini kelompok intermediate, ini kelompok basic, enggak, tapi 1, 2, 3. Tapi mungkin mereka juga akhirnya menyadari gitu kan, Bu, gak apa-apa ya, tapi itu juga membuat anak tuh senang juga gitu. Bu, saya di kelompok 3 basic ya, gak apa-apa, tapi anak menerima gitu. Tapi efek dari diferensiasi proses ini terlihat nggak gitu? Perbedaannya gitu, misalnya Bu ya kan sebelumnya misalnya pernah ngajar ini nggak pakai diferensiasi ya, dengan mengajar menggunakan diferensiasi, apa terlihat peningkatan dari kemampuan anaknya nggak? Sangat terlihat ya, karena kan awalnya disamaratakan. Jadi saya kasih soal yang misalnya sebelum pertemuan sebelumnya, misalnya offer letter ataupun introduction letter misalnya. Jadi semua disamaratakan, kamu harus bisa begini-begini. Ternyata kalau yang diferensiasi, jadi anak kan dikasih lembar kerja praktiknya sesuai dengan kemampuannya. Yang advan saya kasih agak sulit kan, jadi kalau yang menengah dia ada sulitnya tapi tidak terlalu sulit. Yang basic itu benar-benar basic, itu asal dia bisa membuat order letter misalnya, kalimat pembukanya aja misalnya, we would like to order this following product, titik 2 apa gitu ya, produknya sedikit, terus thanks for your attention, itu aja udah bagus. Kalau yang sebelumnya karena tidak ada diferensiasi,
kita tuh nganggapnya semua anak bisa gitu sama, padahal jadi akhirnya anak tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Ya karena emang kita kan nggak bisa ya menyamaratakan anak gitu, karena emang anak punya kemampuan dan karakter yang beda-beda gitu. Di saat perlakuan kita sama, jadi nantinya emang tidak maksimal gitu ya, emang nggak maksimal gitu. Kemarin itu kan yang ingin dikembangkan itu sikap mandiri gitu ya, sikap mandiri, benar kritis. Nah itu kira-kira kalau berdasarkan kemarin menurut Bu ya gimana? Kalau mandiri kan pertama asesmen diagnostik kognitif itu tentulah mandiri ya, jadi tidak boleh melihat teman atau ngerjainnya atau nah itu mandiri, anak udah bisa mandiri. Kemudian yang bernalar kritis tadi kan ketika dan gotong royongnya ya kan, ketika ada learning community, kelompok basic dengan kelompok basic, di situ ada proses berpikirnya kan, dimana anak membuat setidaknya yang basic itu kalimat sederhana aja gitu kan, untuk membuka surat order letter atau membuat surat pesanan, isinya bagaimana sampai closingnya gitu. Berarti kan emang diferensiasi ini emang kerasa banget ya manfaatnya gitu. Nah untuk rencana tindak lanjutnya ke depannya kira-kira Bu ya mau gimana? Apa misalnya mau nyoba mau diferensiasi konten gitu atau mau menerapkan apa lagi kira-kira? Paling pengen nyoba, kebetulan juga kan ada di pelatihan yang platform Merdeka Mengajar ya, jadi ngelihat pengen nyoba juga yang apa sih gaya belajar gitu. Jadi dicoba nanti mungkin dicari instrumennya, istilahnya buat mendeteksi gaya belajar anak tanpa harus dengan minta data dari BK gitu, dari psikologi gitu, tes psikologi kayak gitu. Jadi mendeteksi, karena anak kan nggak bisa yang mendeteksi sendiri kan. Iya, karena kemarin juga saya pernah tuh di kelas 12 padahal gitu kan. Kalau kelas 12 kan harusnya mereka sudah di kelompok remaja mau ke dewasa gitu. Tapi di saat saya tanya, kamu gaya belajarnya apa? Nggak tahu kan? Apa ya Bu ya? Nggak tahu gitu, karena berarti emang harus ada asesmennya gitu ya, harus ada asesmen. Pernah gitu. lihat sih instrumen ada yang bisa gitu kan, mungkin tapi belum didalami itu. Mungkin itu sih pengembangan ke depan, pengen mendalami lagi anak gaya belajarnya seperti apa gitu. Iya sih. Saya boleh menyampaikan hasil observasi kemarin nggak? Iya. Kalau yang saya lihat kemarin itu proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya. Saya lihat RPP-nya juga udah sesuai sama RPP-nya gitu. Diferensiasi prosesnya udah terlihat gitu. Dari awal anak diklasifikasikan berdasarkan kemampuan awalnya gitu ya. Berarti emang perlakuannya juga berbeda. Di sana Bu Ya memberikan kegiatan berjenjang ya, di mana tiap jenjang gitu berbeda-beda gitu ya, disesuaikan gitu. Terus saya lihat juga anaknya antusias gitu ya, anaknya antusias, pembelajarannya jadi menyenangkan gitu. Cuman kemarin tuh saya masih lihat aja ada anak-anak yang dia kayaknya tidak berkonsentrasi penuh gitu ya. Apalagi anak cowok, meskipun anak cowoknya kan cuma beberapa gitu ya, anak cewek pun ya karena emang jam belajarnya panjang ya, jam belajarnya panjang. 4 jam gitu, jadi emang mungkin ada saatnya anak merasa jenuh. Gimana kalau misalnya Bu Iya nanti coba pakai ice breaking? Oh iya, saya tuh gak pernah, malah jarang nerapin ice breaking. Kemarin juga kita berbagi pengalaman aja Bu ya. Saya juga tipe yang kayaknya anak SMK mah nggak mau diajak ice breaking gitu. Kayaknya anak-anak mah ada, apalagi ice breakingnya yang tepuk-tepuk apa yang kayak gitu-gitu, kayaknya mereka mah nggak suka deh. Cuman tapi kan saya penasaran, mungkin ada ice breaking yang emang bisa cocok diterapkan di anak SMK gitu. Nah kemarin waktu saya observasi juga gitu, saya diobservasi, bukan saya observasi, saya diobservasi. Nah saya coba menerapkan ice breaking di kelas 12 dan ternyata anaknya suka gitu. Anaknya suka, berarti kan ternyata emang ada ice breaking kalau misalnya yang tepat itu di umur itu bisa gitu. Ya di umur segitu bisa, cuman saya juga PR sih buat saya juga kayaknya paling nanti nyari referensi gitu itu yang agak susah. Saya juga kayaknya harus cari referensi ice breaking karena saya baru nemu satu kemarin tuh yang tentang snack gitu. Jadi saya nyuruh anak bawa snack dari rumahnya 2.000-an saya bilang gitu. Jadi tiap anak tuh boleh yang harga 1.000, boleh yang harga 500, pokoknya bawanya maksimal harganya 2.000. Jadi si snacknya
tulis simpan aja di mejanya misalnya gitu. Ntar ikutin instruksi saya, misalnya clap, saya bilang dia tepuk tangan, clap, tepuk tangan, pas naik mereka cepet-cepetan ngambil gitu. Itu seru gitu. Itu dan emang kalau misalnya disuruh goyang-goyang anak SMK nggak pernah mau gitu, nggak bakal mau. Tapi kalau itu mah kayaknya seru-seru aja, mereka juga seneng gitu. Berarti kan emang ada ice breaking yang emang cocok gitu diterapkan di SMK. Nah soalnya saya juga kerasa sama saya kan emang ngajar 4 jam ya. Dan 6 jam kan, bukan? 6 jam kayaknya emang kita butuh ice breaking gitu. Bukan hanya bukan hanya anak, sebenarnya kita juga kan butuh sejenak gitu lepas dari pembelajaran gitu. Karena emang jenuh gitu, dan kemarin diterapkan itu sukses gitu ternyata. Makanya saya juga sekarang tuh PR-nya lagi nyari referensi. Nantilah dicoba insya Allah. Referensi karena emang agak susah juga sih nyarinya. Dah kalau yang disuruh gerak-gerak, goyang-goyang ada, apalagi di anak mesin mah di anak mesin mah yang ada kata-kata ibu naonan sih. Kalau mereka yang begitu, itu sih. Terus ya kalau secara keseluruhan sih saya kemarin lihatnya pembelajarannya sudah sesuai dengan yang diharapkan, dengan yang direncanakan gitu. Diferensiasi prosesnya juga sudah kelihatan gitu. Dan tiap anak juga kan tiap kelompok juga mereka aktif ya. Terus kan kemarin kan area pengembangan yang ingin Bu Iya lihat itu kan tentang mandiri, benar terus bergotong royong. Saya juga udah lihat ada di situ. Di saat mereka harus mengetik misalnya kalimat apalagi dengan bahasa Inggris gitu kan, itu juga buat mereka bernalar kritis gitu. Terus mereka mengerjakan sendiri-sendiri, berarti kan itu mandiri. Terus mereka juga karena dibikin kelompok artinya bergotong royong gitu. Saya lihat aspek-aspek itu sudah kelihatan. Terus yang kedua kan yang ingin dilihat itu tentang pembelajaran diferensiasinya, diferensiasi prosesnya udah ada, udah muncul. Jadi saya lihat sih kemarin sudah sukses. Makasih. Selamat ya Bu ya. Selamat Bu ya. Mungkin ya, tapi yang namanya kita makan masih ada sih kekurangan. Iya, karena kan ya emang sih kita juga bukan cuma anak yang belajar, kita juga sebagai guru harus terus-terusan belajar gitu ya, harus terus-terusan belajar. Karena emang mengajar itu tidak mudah ya Bu ya. Dan kita juga anak jenuh, kita juga jenuh gitu kan ngajar gitu. Apalagi kalau diferensiasi kan kita harus memikirkan misalnya LKPD, lembar kerja praktik yang berbeda itu kan butuh waktu ekstra juga. Nah iya, emang kitanya juga emang harus bekerja keras gitu. Tapi kan balik lagi itu emang semua yang dibutuhkan murid gitu ya, yang berdampak positif pada murid. Karena ya apa-apa balik lagi harus yang kita lihat itu harus yang berpusat pada murid gitu, pembelajarannya pun harus berpusat pada murid. Terkadang kan kita mah kadang saya mungkin ya, kalau orang lain mungkin enggak. Kadang yaudahlah yang penting saya nyampein materi aja, sudah itu kewajiban saya gitu. Kewajiban saya menyampaikan materi udah sampai situ. Cuman kan kita juga kadang lupa gitu, kadang kita lupa anak tuh terfasilitasi enggak gitu. Anak seneng nggak gitu, yang penting kan anak juga jangan sampai belajar karena asal hadir aja. Iya gitu, asal hadir aja kan rata-rata di sini mah gitu. Tapi kan emang menumbuhkan motivasi itu yang susah ya Bu ya. Jadi tadi kedepannya Bu ya paling mau cari referensi lagi gitu ya. Cari referensi lagi. Udah ada gagasan belum? Gagasan untuk apa? Kedepannya gitu mau yang Bu ya terapkan? Ya paling itu ya diferensiasi yang berdasarkan pengelompokannya berdasarkan gaya belajar. Kemudian pengembangan TIK itu karena apa ya, kalau kan saya produktif ya, manajemen perkantoran. Sedangkan di luar itu udah istilahnya udah benar-benar gadget lah gitu ya, IT, TIK, berdasarkan TIK. Sedangkan tahu sendiri kan Bu itu di sini coba ditanya di kelas siapa yang punya laptop di rumah atau komputer di rumah, nggak ada. Jadi akhirnya saya menyiasati dengan pemanfaatan teknologi, yaitu handphone misalnya pakai Google Docs kalau mereka mau buat surat. Kemudian kalau misalnya buat daftar riwayat hidup nih, saya pakai Canva. Buat PowerPoint juga di Canva. Jadi udah bener-bener ke istilahnya bagaimana mereka memanfaatkan handphonenya lah gitu ya. Kalau memang tidak punya komputer atau tidak punya laptop di rumah, yaitu handphone itu udah bisa. Sekarang udah bisa apa sih yang pekerjaan di laptop istilahnya bisa lah ya, kayak PowerPoint kan bisa di Canva. Kemudian juga apa istilahnya buat main mapping ya, kayak refleksi pembelajaran itu kan di Canva. Kemudian surat di Google Docs. Kemudian juga saya ajarkan yang
karena saya waktu ikutan upskilling reskilling kan ada di dunia kerja itu sekarang udah cloud computing ya, jadi penyimpanan itu nggak berbasis ini lagi tapi berbasis istilahnya internet lah ya. Jadi saya ajarkan gimana caranya mereka itu membuat saya buatkan tiap anak itu Google Drive masing-masing. Jadi setiap dia pekerjaan apa dia uploadkan di Google Drive masing-masing. Jadi folder masing-masing anak itu ada. Jadi saya tinggal ngelihat aja dia udah ngumpulin tugas apa belum. Saya lihat folder dia misalnya lengkap ada itu. Jadi itu hitung-hitung belajar cloud computing. Kemudian juga pengiriman lewat email. Misalnya bagaimana anak itu tidak hanya bisa mengirim email aja gitu kan. Karena waktu pelatihan upskilling reskilling juga ada yang HRD yang mengeluhkan, "Ibu tolong ya diajarkan anak SMK itu bagaimana etika beremail." Jadi ketika mengirim lamaran kerja bukan hanya di-attach aja filenya CV sama lamarannya, tapi ada etika beremailnya, misalnya subjeknya diisi, kemudian ada pembukanya misalnya dear sir atau dengan hormat, dengan ini saya melampirkan lamaran pekerjaan dan CV misalnya hormat saya, siapa namanya. Jadi nggak langsung kirimin aja sih itunya, itu juga sih paling pemanfaatan handphone dalam benar ya, belajar. Benar ya kalau berarti kita harus balik lagi ke kodrat ya, terus kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Itu yang harus dilihat gitu. Kodrat alam anak emang harus main, dia harus senang gitu, harus main gitu. Tapi tetap kita harus ikut juga sama perkembangan zaman gitu. Nah, sekarang untuk di sini ada lembar rencana pengembangan diri ya Bu ya. Untuk aktivitas pengembangan yang mau Bu Iya capai ke depannya, kira-kira apa Bu Iya? Paling yang tadi pembelajaran berbasis TIK gitu kan, ditingkatkan lagi peningkatan dalam pembelajaran berbasis TIK. Berbasis TIK. Terus tujuan yang hendak dicapai? Tujuan yang hendak dicapainya ya, tadi menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Terutama kalau di SMK sih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja gitu. Jadi ukuran keberhasilannya kira-kira apa? Peserta didik menguasai TIK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kalau sekarang emang apa-apa kan sekarang upload ke Google Drive, upload ke ini. Jadi anak harus bisa simpan di Dropbox. Apa Bu Dropbox teh kan gitu. Padahal sama dengan Google Drive gitu kan. Cuma mereka asing aja buat kalian OneDrive teh kan gitu kan. Taunya Google Drive aja. Berarti emang jadi guru juga sekarang harus makin kita harus lebih pintar ya. Nah, kayak guru zaman dulu gitu. Pendukungnya kira-kira apa Bu ya? Pendukungnya paling tadi ya kalau di ini sarana ya. Jadi anak kadang ada anak yang mengeluhkan, "Bu handphone saya kayak jadul gitu kan," atau misalnya tapi ada solusinya sih kayak, "Bu nggak bisa ngupload Google Drive." Oh ya udah salin dulu nanti Google Chrome gitu. Itu aja. Paling sarana belajarnya. Kalau lab apa itu di sini ada kan ya? Iya, tapi kan kita ada dari dari satu lab 9 kelas kan. Jadi ngantri. Ya gimana caranya dengan kita antrian di kelas juga memanfaatkan TIK gitu. Kira-kira waktunya kapan Bu ya? Selama pelaksanaan pembelajaran berikutnya terutama. Ada lagi Bu ya aktivitas pengembangannya? Mungkin penerapan ini ya berbagai model pembelajaran lah buat saya. Kayak kemarin kan misalnya contextual learning lah, kita anak belajar gimana sih surat di industri itu kayak gimana gitu kan. Paling nantinya ke model pembelajaran, pengembangan model pembelajaran. Karena memang harus variatif ya. Iya itu. Tujuannya itu melaksanakan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan tentunya konteks materi pembelajaran. Ukuran keberhasilannya? Istilahnya bisa menerapkan model pembelajaran meningkatkan potensi anak. Kayak kemarin coba nerapin PBL ya, problem based learning. Jadi misalnya di kantor ada arsip menumpuk. Nah, bagaimana kamu penyebabnya apa sih gitu kan? Dampaknya apa? Solusinya apa? Gitu. Alhamdulillah sih bisa anak kalau searching di Google gitu, tapi bisa ini. Jadi meningkatkan anak asal di kitanya gitu ya, difasilitasi gitu ya. Pendukungnya kira-kira tetap sarana ya. Apa-apa baik-baik ke sana. Iya, media pembelajaran paling ya. Sarana.
Waktunya? Paling udah berjalan sih yang PBL itu dan selama ini aja pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Ada lagi? Yang pembelajaran berdiferensi tadi, yang berdasarkan gaya belajar. belum terapkan. Diferensiasi pengelompokannya berdasarkan gaya belajar anak. Tujuan yang hendak capai? Itu aja, melaksanakan berbagai menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar. Ukuran keberhasilannya? Peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya, misalnya auditori, visual, atau kinestetik. Ada visual atau kinestetik. Pendukungnya? Media pembelajaran yang beragam sesuai dengan gaya belajar anak. Ya kitanya yang harus ini ya, itu. harus kita persiapannya emang pasti lebih ya, lebih banyak lagi, tapi ya emang harus begitu kali guru zaman sekarang Bu ya. Waktunya sama ya. Pelaksanaan pelajaran berikutnya. Ada lagi? Itu lagi ada lagi peningkatan kompetensi teknis saya sendiri ya. Jadi dan pedagogik juga, peningkatan teknis dulu. Istilahnya sekarang kan dunia kerja udah berubah. Istilahnya saya juga harus mengetahui dong kompetensi-kompetensi apa yang ada di dunia kerja itu kan, istilahnya penyelarasan dari kurikulum apa yang saya ajarkan dengan di industri itu cocok enggak, nah itu makanya ada program upskilling itu benar-benar ya itu kan membantu ada gitu ya. Iya, membantu banget. Tujuannya meningkatkan kompetensi teknis agar menguasai pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri. ukuran keberhasilannya? Peserta didik menguasai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu, atau industri. Pendukungnya apa Bu ya? Pendukungnya kalau menurut saya sih adanya pendidikan dan pelatihan lagi ya. Jadi untuk gurunya terutama harus sering-sering mengembangkan diri kitanya ya. Waktunya? Waktunya nggak terbatas, paling kapan aja bisa Nah, dipanggil level berapa bisa. Kemarin dapat level 4, mungkin ada kan 5, 6 kan nggak tahu kapan. Tapi itu yang upskilling itu harus daftar apa menunggu panggilan Bu? Kalau itu daftar, ada di SIM PKB. Saya ada panggilan juga, ada yang daftar, ada yang panggilan. Udah itu aja Bu ya? Satu lagi paling pedagogik, itu ya pedagogik. Nah itu yang ice breaking kayak gitu, itu kan. Tujuannya? Meningkatkan kompetensi pedagogik guru di kelas. Ukuran keberhasilannya? Jadi kalau tadi kata Bu Etu ada yang belum termotivasi, harus semua peserta didik termotivasi. Andai bisa begitu ya Bu ya? Tapi suatu saat pasti bisa. Pendukungnya? Pendukungnya media pembelajaran yang interaktif kali, atau ada pelatihan kayak PMM lah itu. Alhamdulillah membantu juga sih. Untuk waktunya? Pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Jadi ini kan cukup ya. Berarti ini kan saya lihat Bu Yo udah punya rencana aksi gitu ya yang mau dikembangkan gitu ke depannya gitu. Nah, sekarang gimana biar Bu Iya punya komitmen terus-terusan gitu, menjaga komitmen ini gimana caranya Bu Iya? Belajar tentunya, nyari-nyari informasi tentang pendidikan pelatihan. Kalau ada kesempatan ya ikut gitu kan. Mungkin yang short course kayak gitulah, yang bisa ninggalin anak dalam waktu yang seminggu 2 minggu mah bisa lah gitu. Gitu. Yang penting sih kitanya itu PMM juga kan masih ngereyo. Betul. Kira-kira Bu Iya butuh dukungan siapa untuk memastikan kalau misalnya Bu Iya bisa terus-terusan
rencana ini bisa terus berlanjut gitu. Bu ya buat dukung ya. Sebenarnya sih dukungan terbesar dari diri sendiri ya. Jadi walaupun nggak ada dapat apa gitu, tapi kalau kitanya pengen mengembangkan diri, insya Allah istilahnya ada aja jalan gitu kan gitu. Jadi intinya itu. Tapi dari mungkin lingkungan sekolah juga mendukung, guru-guru misalnya tim teaching, kemudian juga dari kurikulum dan juga kepala sekolah gitu. Tapi yang terbesar emang dari diri sendiri ya. Motivasi intrinsik ya. Iya, gitu. Jadi apa yang Bu Ya bisa simpulkan dari sesi ini? Sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini. Alhamdulillah dengan observasi ya, pra kemudian observasi, kemudian sekarang pasca observasi banyak sekali istilahnya pengetahuan lah, wawasan yang saya peroleh juga tentang diferensiasi. Otomatis kan saya juga belajar lagi, kemudian juga ada kesempatan belajar bagaimana dengan istilahnya diferensiasi produk ya, walaupun belum dilaksanakan gitu kan, tapi proses kemudian konten dan juga banyak hal istilahnya ada kekurangan saya juga tahu kan dari misalnya Bu Etu ternyata jeli melihat anak ada yang tidak semangat, nah itu juga istilahnya introspeksi buat diri saya sendiri gimana caranya, walaupun istilahnya tidak mungkin ya semua anak akan menghasilkan istilahnya termotivasi atau menghasilkan produk yang bagus gitu kan. Nah, itu aja. Jadi banyak istilahnya belajar juga sayangnya. Kalau misalnya nanti suatu waktu Bu Ya mau kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ya, kita bisa ngobrol kapan aja. Siap. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kita sharing-sharing pengalaman, sharing masalah gitu, sharing masalah anak peserta didik juga ayo gitu. Saya juga senang gitu bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Ya dari kemarin juga dari observasi ngeliat Bu Ya di kelas gitu. Ya pengalaman baru juga buat saya gitu. Untuk pertemuan kali ini kayaknya udah cukup ya Bu Ya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk waktunya, terima kasih sudah mau diobservasi. Sama-sama. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Ya, makasih Bu Ya. Iya. Untuk sekarang cukup dulu. Assalamualaikum Bu Ya. Waalaikumsalam Bu Etu.